Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zulma Putri, BP 1920-102 dari kelas 3A PGSD. Dengan dosen pembimbing Ibu Sri Afani MPD. Di kesempatan ini saya akan membahas tentang strategi menulis, yaitu strategi menulis dengan model menulis permulaan. Menulis adalah melahirkan pikiran atau gagasan seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menulis atau mengarang adalah proses menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami oleh pembaca. Jadi, menulis merupakan permulaan program pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan menulis pemula di kelas-kelas awal pada saat anak-anak mulai memasuki bangku sekolah. Langkah-langkah pembelajaran menulis permulaan. Yang pertama, pengenalan huruf. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan kegiatan pembelajaran membaca permulaan. Penekanan pembelajaran diarahkan pada pengenalan bentuk tulisan serta pelafalannya dengan benar. Fungsi pengenalan ini dimaksudkan untuk melatih indera siswa dalam mengenal dan membedakan bentuk dan lambang-lambang tulisan. Yang kedua, latihan. Ada beberapa bentuk latihan menulis permulaan yang dapat kita lakukan seperti 1. Latihan memegang pensil dan duduk dengan sikap dan posisi yang benar. Yang kedua, latihan gerakan tangan. Yang ketiga, latihan mengeblat. 4. Latihan menatap bentuk tulisan. 5. Latihan menulis halus indah. 6. Latihan dikte. Dan 7. Latihan melengkapi tulisan. A. Metode dan pembelajaran menulis permulaan. 1. Metode eja. Metode eja didasarkan pada pendekatan harfiah, artinya belajar membaca dan menulis dimulai dari huruf-huruf yang dirangkai menjadi satu kata. Oleh karena itu, pengajaran dimulai dari pengenalan huruf-huruf. Demikian halnya dengan pengajaran menulis dimulai dari huruf lepas dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menulis huruf lepas. Yang kedua, merangkaikan huruf lepas menjadi suku kata. Yang ketiga, merangkaikan suku kata menjadi kata. Yang keempat, menyusun kata menjadi kalimat. 2. Metode kata lembaga. Metode kata lembaga dimulai mengajar dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengenalkan kata. 2. Merangkaikan kata antar suku kata. 3. Menguraikan suku kata atas huruf-hurufnya. 4. Menggabungkan huruf menjadi kata. 3. Metode global. Metode global memulai pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan membaca kalimat secara utuh yang ada di bawah gambar. Menguraikan kalimat dengan kata-kata, menguraikan kalimat kata-kata menjadi suku kata. 4. Metode SAS. Metode SAS adalah suatu pendekatan cerita disertai dengan gambaran yang di dalamnya terkandung unsur analitik sintetik. Alasan mengapa metode SAS dipandang paling baik karena 1. Metode menganut prinsip ilmu bahasa umum bahwa bentuk bahasa terkecil adalah kalimat. 2. Memperhitungkan perkembangan pengalaman bahasa anak. Yang ketiga, metode ini menganut prinsip menemukan sendiri. Proses operasional metode SAS mempunyai langkah-langkah dengan urutan sebagai berikut. 1. Struktur, yaitu menampilkan keseluruhan. 2. Analitik, yaitu melakukan proses penguraian. 3. Sinetik, yaitu melakukan penggalan pada struktur semula. Untuk lebih jelasnya, dalam penerapan metode SAS, guru melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Guru menuliskan sebuah kalimat sederhana, membacanya, siswa menyalinnya. Yang kedua, kalimat itu diuraikan ke dalam bentuk kata-kata. Setelah dibaca siswa, menyalin kata-kata itu seperti yang dilakukan guru. Yang ketiga, kata-kata dalam kalimat itu diuraikan lagi atas suku-sukunya. Setelah dibaca, siswa menyalin suku-suku kata suku-suku itu seperti yang dilakukan guru. Yang keempat,
Suku kata itu pun diurungkan lagi atas huruf-hurufnya. Siswa menyalin seperti yang dilakukan guru. Yang kelima, setelah guru memberikan penjelasan lebih lanjut, huruf-huruf itu dirangkaikan kembali menjadi suku kata, kata dan kalimat untuk kemudian siswa menyalin seperti yang dilakukan guru. Kegiatan-kegiatan lain yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Penulisan kata-kata dan kalimat sederhana yang sudah dikenal atau yang baru dengan huruf balok. Yang kedua, menyalin kata-kata yang cocok dengan gambar yang ditunjukkan guru. Yang ketiga, penulisan huruf yang ada pada kartu yang telah disusun menjadi kata. Yang keempat, penulisan cerita di dalam gambar dengan bimbingan guru. Yang kelima, penulisan kata-kata yang sudah dikenal atau dengan didiktekan guru. Yang keenam, penulisan kalimat sederhana yang dimulai dengan huruf kapital diakhiri tanda titik. Yang ketujuh, penulisan jawaban atas pertanyaan berkaitan dengan isi bacaan. Yang kedelapan, pembelajaran menulis sudah mengarah pada kegiatan mengarang yang diawali dengan pembelajaran mengarang permulaan atau mengarang sederhana berdasarkan gambar, seri, cerita sederhana atau pengalaman siswa, sampai pada tingkat mengarang lanjut. Pembelajaran menulis lanjut diarahkan pada pengembangan kemampuan menulis beragam bentuk tulisan. Penilaian dalam membaca dan menulis permulaan. Evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pemaknaan data atau informasi untuk menentukan kualitas sesuatu yang terkandung dalam data tersebut. Dalam kaitannya dengan pembelajaran, data atau informasi tersebut diperoleh melalui serangkaian kegiatan atau peristiwa yang terjadi di dalam pembelajaran. Kegiatan-kegiatan dimaksud berkaitan apa yang dilakukan oleh guru, apa yang terjadi di dalam kelas, dan apa yang dilakukan oleh siswa. Sekalian dengan penilaian pembelajaran di kelas rendah sekolah dasar. Penilaian itu tentunya harus sesuai dengan tujuan dan hakikatnya pembelajaran bahasa Indonesia pada umumnya. Berbekali informasi tersebut, guru akan dapat memilih dan merancang pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak didiknya. Seperti yang pertama, penilaian proses. Penilaian proses dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran dimaksud, guru akan memperhatikan aktivitas, respon, kegiatan, minat, sikap, dan upaya-upaya siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua yaitu penilaian hasil. Penilaian hasil dimaksudkan untuk menentukan pencapaian atau hasil belajar siswa. Alat penilaian yang digunakan dapat berupa tes maupun non-tes. Untuk menilai hasil pencapaian hal pembelajaran siswa, dalam di kelas rendah dimaksudkan untuk memenuhi nilai kemampuan siswa dalam melakukan kemelekan hurufan yang dicapainya. Kemampuan-kemampuan dimaksud meliputi pengenalan atas satuan-satuan lambang bahasa yang berupa huruf, suku kata, kata, kalimat sederhana. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.